Warga Kota Tangerang Selatan menentukan siapa wali kota dan wakil wali kota yang akan memimpin kota mereka pada 9 Desember lalu. Airin Rahmidiani Benyamin Daphni tidak terbendung. Menurut quick count yang dilakukan Carta Politika, pasangan petahana atau incumbent ini meraup 60%-an suara. Dua pesaingnya yaitu Ihsan Mojo Lee Claudia Chandra dan Arsyid Elvir hanya mengantongi 9,8% dan 30% suara. Keunggulan Airin Benyamin memastikan dominasi keluarga Ratu Atut Hoysiah di Banten. Selain Airin yang merupakan adik ipar Atut, klan Ratu Atut juga berjaya di Kabupaten Serang. Adik Atut, Ratu Tatu Hasanah yang berpasangan dengan Panji Tirtayasa diprediksi menang menurut hitung cepat Indobarometer. Adapun Tubagus Iman Aryadi Edi Aryadi diprediksi menang di Pilkada Kota Cilegon menurut hitung cepat SMRC. Kembali bersama Burhan Mutadi dalam TBS To The Point. Mas Burhan, di masa lalu, beberapa waktu lalu lah, belum terlalu jauh, pilkada itu atau pemilihan-pemilihan seperti ini biasanya semarak karena dua hal. Pertama, semarak karena figur yang mau dipilih. Kedua, karena banyak uang yang terlibat. Satu, sisi positifnya figur, kedua, sisi negatifnya uang. Kali ini pengamatan Anda gimana? Saya bicara yang kedua dulu, yang lebih susah. Silakan, yang lebih susah. Yang kedua, salah satunya faktor ekonomi slowdown itu juga mengakibatkan calon seperti kesulitan untuk mendapatkan sumbangan. Yeah. Dan akibatnya dari sisi sosialisasi maupun money politik itu juga tidak sebesar yang dikhawatirkan banyak orang. Tidak sebesar seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Jadi misalnya dari sisi selama ini kan ada istilah bandar. Betul. Atau pengusaha yang punya kepentingan untuk memberikan sumbangan. Ya. Nah, karena ekonomi sedang melambat, terutama harga komoditas juga menurun, saat yang sama juga serentak, masa memberi bantuan kepada 269. Beratlah di ongkos. Itu juga, ya itu menurun itu dari sisi itu. Tetapi yang perlu diingat, kita dalam pemilu kada tanggal 9 Desember kemarin juga melahirkan banyak figur yang tidak kalah menjanjikan. Kita memiliki Risma di Surabaya, Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi. Kita juga memiliki orang seperti Pak Yoyo di Batang. Ya. Kemudian Bu Fada di Jember. Kemudian ada nama-nama seperti Nurdin Abdullah di Sulawesi. Ada banyak nama yang menurut saya cukup memberi optimisme bahwa bangsa ini melahirkan generasi baru yang bukan hanya memperbaiki kualitas pilihan pemilih, tapi juga memperbaiki generasi baru calon pemimpin masa depan yang kita proyeksikan di tingkat nasional. Jadi ada dua sisi mata uang. Mata uang, ya. Ada figur yang menjanjikan, ada money politik yang sepertinya itu selalu menjadi penyakit. Biasanya muaranya juga berbeda, Mas. Berbeda. Muara satu itu menghasilkan pemimpin yang bagus, Persis. muara yang lainnya menghasilkan Persis. pemimpin yang korup, bukan? Iya, pemimpin dengan figur yang kuat, dengan daya tarik elektoral yang kuat, biasanya tidak memakai money politik. Karena tanpa melakukan itu pun, pemilih berbondong-bondong untuk memilihnya. Kasus Surabaya misalnya, seorang Risma, saya kira tidak mengeluarkan uang. Bahkan dia menjadi juru kampanye buat calon lain di wilayah lain. Itu bisa memenangkan angka di atas 85%. Kemudian orang seperti Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, betul. Itu 88%. Nah, ini bukti bahwa figur yang kuat, rekam jejak yang baik, integritas yang oke, approval rating sebagai incumbent yang memadai, itu bisa menjadi daya tarik untuk meminimalisir ongkos pemilu. Tetapi money politik, kalau misalnya pemilih calon sudah memakai cara seperti itu, maka yang terpikir pertama kali setelah dia menjabat mengembalikan uang itu dengan cara haram gitu. Jadi memang muaranya berbeda karena input dan prosesnya juga berbeda. Mas Burhan, ini kan ada cerita tentang kemampuan rakyat untuk memilih seorang pemimpin. Betul. Kita lihat Banyuwangi atau Surabaya atau Bantaeng atau Jember yang memperlihatkan bagaimana memilih seorang petahana, tapi juga hasilnya dramatis karena rekam jejak ya. Betul. Tetapi ada sejumlah incumbent yang menang tipis-tipis begitu. Betul. Saya tidak tahu apakah orang mengatakan ya kita memilih dia karena lihat yang ini juga tidak inspiring, sementara yang begini juga begini saja gitu. Nah, ada aturan dalam Undang-Undang Pemilu Kada yang turut mempermudah incumbent dengan rekam jejak yang buruk, dengan indeks kepuasan publik yang mediocre tapi tetap terpilih. Mediocre tapi tetap terpilih. Nah, itu undang-undangnya misalnya. Nah. Dengan adanya pembatasan sosialisasi, penantang itu mengalami kerugian luar biasa.
Karena bagaimanapun incumbent, betapapun jelek kinerjanya, dia sudah investasi politik 5 tahun. 5 tahun. Dia punya kekuasaan untuk menentukan kampanye dengan memasang gambarnya. Saya adalah soal kecerdasan rakyat kita untuk memilih. Mereka tahu incumbent kan mereka sudah kenal. Betul. Lalu kemudian tidak ada spekulasi untuk memilih yang baru. Apakah ada hubungannya dengan sosialisasi tadi, tokoh yang baru, yang kemudian mereka tidak kenal betul visinya dan sebagainya? Salah satunya iya, salah satunya adalah stok penantang yang terbatas, apalagi tidak kredibel, itu juga mengakibatkan incumbent yang terkena isu korupsi itu bisa melenggang kangkung. Itu betul. Betul. Jadi misalnya studi eksperimen yang kita lakukan, termasuk juga dikonfirmasi di Amerika Latin, menunjukkan kasus-kasus korupsi itu efek elektoralnya minimal sepanjang informasi terkait dengan kasus tersebut tidak disampaikan secara kredibel kepada pemilih. Jadi kalau pemilih tidak tahu, efeknya jadi susah. Apalagi misalnya gitu ya, ada penantang dengan rekam yang jejak yang baik, pemilih juga antusias karena pilihannya beragam, itu akan memantik semangat untuk mencari tahu ini penantang siapa sih sosoknya. Ada case yang mungkin mirip tapi mungkin tidak sama persis ya, soal dinasti Atut. Betul. Kan itu kan ada Airin yang terpilih, tetapi dulu ada berita tentang korupsi yang dilakukan oleh isu korupsi yang dilakukan oleh keluarga. Betul. Nah, kasus Tangsel menarik. Tangsel ini dari sisi demografi sebenarnya tingkat pendidikannya menengah ke atas. Menengah atas, betul. Jadi banyak kalangan opinion maker yang tinggal di Tangerang Selatan, tetapi kelas menengah atas ini itu cerewet di media sosial, tetapi sangat apatis untuk Jadi datang cerewet ke di hari-hari. media sosial tapi di akar rumput sebetulnya agak tidak ada akarnya, begitu atau? Bahkan tidak datang ke hari H. Jadi kalau kita lihat ada sekitar 45% lebih pemilih di Tangsel yang tidak menggunakan haknya. Tetapi tiap kali mereka mengeluh gitu ya di media sosial, fasilitas publik tidak jalan, kemudian fasilitas pelayanan sampah, kebersihan, jalan tidak baik. Tetapi pas hari H untuk memberikan hukuman kepada incumbent yang buruk, ternyata tidak mereka. Saya ingin dapat satu jawaban dari Mas Burhan tentang kelas menengah seperti ini. Berteriak di media sosial, tapi kemudian tidak action, lalu kemudian cerewet lagi, lalu kemudian ketika kemudian terima pemimpinnya seperti itu, juga cerewet lagi gitu. Betul. Nah ini yang agak berbeda ya dari sisi karakter mereka yang menggunakan haknya di Indonesia dengan negara-negara yang sudah maju. Di negara yang sudah maju dan stabil demokrasinya, pemilih dengan tingkat pendidikan yang baik cenderung menggunakan haknya. Karenanya kualitas pilihan mereka lebih baik. Karena mereka punya informasi yang baik, punya evaluasi yang baik. Di Indonesia yang menggunakan hak justru kelas menengah bawah. Kelas menengah atas enggan menggunakan pilihannya. Kalau kelas menengah bawah yang lebih dominan di dalam voter turnout, itu evaluasi mereka terhadap kualitas calon itu lebih rendah. Dan akibatnya outputnya juga lebih rendah gitu. Jadi ada korelasi antara keengganan kelas menengah untuk menggunakan haknya dengan kualitas pemimpin calon yang dihasilkan dalam pemilu kada. Yang ingin Anda katakan, kalau Anda mau pemimpin yang bagus, Anda sebagai kelas menengah harus ikut turun memilih, bukan? Betul, itu konsekuensi. Jadi tidak ada gratisan, tidak taken for granted untuk mendapatkan pemimpin yang baik, rekam jejak yang baik, integritas yang oke, itu nggak taken for granted. Tidak bisa kita mengharapkan Indonesia berubah dengan hanya ongkang-ongkang kaki di rumah, nggak bisa. Kita harus gunakan hak, karena hak itu mahal. Hanya 5 tahun sekali kita pakai. Kalau tidak, 5 tahun kita hidup dalam neraka gitu. Mas Burhan, kita jeda lagi. Pemirsa, kita akan segera kembali selepas jeda berikut.